Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran di kesempatan kali ini dengan membaca tafsir salat. Dan insya Allah kita akan membaca tentang fikih i'tidal dan tafsir doa i'tidal. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 159. Tentang makna i'tidal. Al-i'tidal secara bahasa berasal dari kata al-adlu yang artinya adil. Sehingga kata i'tidal secara bahasa berkisar pada makna pertengahan, seimbang, sesuai aturan, dan tidak ekstrim. Atau bahasa kita proporsional. Sehingga bersikap i'tidal artinya bersikap proporsional ketika melakukan sesuatu. Karena itu penggunaan kata i'tidal berlaku untuk semua gerakan dalam sholat. Gerakan yang i'tidal berarti gerakan sholat yang sempurna, yang proporsional, yang sempurna sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti bahwasanya kata i'tidal juga dipakai dalam istilah yang lain, dalam gerakan yang lain adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sujud. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." I'tadilu fis sujud. Lakukanlah i'tidal ketika sujud. Ini sujud kok malah disuruh i'tidal. Yang dimaksud bersikap i'tidal di sini adalah melakukan sujud dengan sempurna, sujud yang proporsional. Lalu beliau memberikan penjelasan. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi inbisatal kalbi. Janganlah kalian meletakkan lengannya sebagaimana layaknya anjing. Dan yang beliau maksudkan adalah ketika sujud orang tidak boleh seperti ini ya, lengannya ditaruh tanah, sikunya ditaruh tanah. Yang itu disebut oleh Nabi SAW sebagaimana layaknya anjing. Anjing kalau duduk, sikunya ditaruh tanah. Maka kalau sujud jangan ditaruh tanah, tapi diangkat. Diangkat agar siku tidak nempel dengan tanah. Bahkan sunnah beliau, siku itu dibentangkan menjauh dari lambung orang yang sholat. Dan insya Allah kita akan bahas ini dengan detail untuk bab tentang bagaimana cara sujud sesuai sunnah. Dan kita bisa lihat di sini ya, ada perintah umum dan ada rincian dari perintah umum itu. Sehingga i'tadilu fis sujud ini perintah umum. Bersikaplah i'tidal ketika sujud. Ini perintah pertama yang sifatnya umum. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi, ini perintah yang kedua atau rincian dari perintah yang pertama. Nah, para ulama mengatakan jika ada perintah yang satu bersifat umum, yang satu lebih detail dan dia digandengkan, maka perintah lebih detail itu adalah penjelasan terhadap perintah umum tadi. Ya, sehingga dalam sebuah dalil misalnya di situ ada perintah satu. Yang perintah satu ini umum. Kemudian ada perintah dua. Yang perintah dua ini lebih khusus. Maka seseorang disebut telah mengerjakan perintah umum jika dia melaksanakan bagian yang khusus. Misalnya ada orang dikasih perintah, muliakanlah tamu, beri makan. Muliakan tamu. Di sini kalimatnya muliakan.
tamu. Kemudian di sini kalimatnya beri makan, misalnya, berilah makanan. Maka untuk bisa disebut telah memenuhi kriteria memuliakan tamu adalah ketika orang itu memberi makanan. Disebut memuliakan tamu jika dia memberi makanan. Contoh dalam dalil apa, Pak? Contoh dalam dalil. Seperti dalam hadis tadi. Nabi SAW mengatakan, "I'tadilu fis sujud." Ini perintah pertama. "Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi." Ini berisi perintah atau larangan yang kedua. Berarti makna i'tidal ketika sujud adalah kita tidak meletakkan lengan di tanah saat sujud. Sehingga kalau ada orang yang sujud lalu dia meletakkan sikunya di tanah, berarti dia belum bersikap i'tidal ketika sujud. Dan itu artinya dia tidak melaksanakan perintah Nabi SAW, i'tadilu fis sujud. Tayyib. Penerapan yang lain misalnya, Nabi SAW pernah bersabda, Khaliful musyrikin. Khaliful musyrikin. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, Khaliful majus. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, Khaliful yahud. Khaliful musyrikin, Khaliful majus, Khaliful yahud. Janganlah kalian menyamai musyrikin, jangan menyamai majusi, jangan menyamai Yahudi. Lalu beliau menyebutkan rincian setelahnya. Apa bentuk rincian setelahnya? Beliau mengatakan, a'ful liha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot, jangan dipotong, dan cukur itu kumis. Sehingga ini menunjukkan bahwa perintah umum khaliful musyrikin, khaliful majus, khaliful yahud. Janganlah kalian meniru Yahudi, meniru musyrikin atau meniru majusi. Bentuk pengamalannya adalah dengan cara membiarkan jenggot itu tumbuh, tidak dicukur, dan menyukur kumis. Sangat sederhana. Baik, ini pelajaran yang bisa kita ambil ketika di situ ada dua perintah yang bertumpuk, perintah murakkab, di mana perintah yang kedua merupakan penjelasan dari perintah yang pertama. Kita kembali ke materi. Kemudian istilah i'tidal dalam bahasa fikih lebih banyak digunakan untuk menyebut gerakan bangkit setelah ruku'. Sehingga bersikap i'tidal ketika berdiri, karena bangkit ketika ruku' berarti dia kembali ke posisi berdiri, adalah berdiri dengan tegak, sempurna, dan tidak menunduk. Maka orang ketika masih menunduk, pada saat dia bangkit dari ruku', tapi dia belum posisi berdiri sempurna, berarti dia belum melakukan i'tidal. Dan sering kita jumpai ada orang seperti itu. Ketika ruku', sami Allahu liman hamidah, terus sujud. Betul dia bangkit, tapi bangkitnya belum berdiri sempurna. Jadi kadang masih narik celananya atau sambil narik sarungnya. Sami Allahu liman hamidah itu sambil narik sarungnya untuk persiapan siaga mau turun sujud. Maka orang seperti ini ketika dia tidak berdiri, ya, bisa jadi dia sholatnya batal. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan i'tidal. Berarti dia meninggalkan salah satu dari rukun sholat. Dia meninggalkan salah satu dari rukun sholat, yaitu i'tidal. Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat. Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Anda garis bawahi bagian ini. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku' sampai kamu i'tidal berdiri. Thumma rfa', kemudian bangkitlah sampai kamu hatta tatma'inna i'tidal berdiri, sampai kalian benar-benar
benar-benar i'tidal berdiri. Nah, makna i'tidal berdiri berarti dia berdiri tegak sempurna dan tidak condong. Sehingga orang ketika sholat pada saat i'tidal, maka dia harus berdiri sempurna. Sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW, tsummarfa, kemudian bangkitlah dari ruku', tsummarfa, bangkitlah dari ruku', hatta ta'tadila qa'iman, sampai kalian berdiri sempurna. Dari situlah kemudian istilah bangkit dari ruku' disebut dengan i'tidal. Dari lafadz hatta ta'tadila qa'iman. Meskipun juga dipakai dalam dalil untuk gerakan-gerakan rukun yang lain, namun yang lebih ma'ruf dalam kajian fikih, istilah i'tidal itu dipakai untuk bangkit dari ruku'. Insyaallah kita paham itu ya. Selanjutnya, i'tidal apakah harus berdiri sempurna? Jawabannya betul. I'tidal harus berdiri sempurna. Nabi SAW mengajarkan dalam hadis di atas, tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Bangkitlah sampai kamu betul-betul berdiri. Karena itu bagi orang yang sholatnya berdiri, i'tidal harus dilakukan dalam posisi berdiri. Semakin tegak berdiri, semakin bagus. Namun bagaimana kalau dia sedikit condong? Jawabannya dibolehkan selama tidak condong yang mendekati posisi ruku'. Ditoleransi selama tidak mendekati posisi ruku'. Di sini saya kutipkan pernyataan Mustafa As-Suyuti ya, dalam Matalib Ulin Nuha. Ini buku fikih mazhab Hambali. Beliau menjelaskan, wa aqallul i'tidali auduhu ay al-musalli li hay'atil mujzi'ah. I'tidal minimal adalah orang yang sholat itu kembali posisi berdiri yang sah sebelum ruku'. Dia kembali ke posisi yang sah al-mujzi'ah sebelum ruku'. Ai allati tujzi'uhu minal qiyami qabla ruku'. Maksudnya adalah dia mengambil posisi berdiri sebelum ruku'. Posisi minimal i'tidal adalah kembali ke posisi berdiri yang sah sebelum ruku'. Fala yadurruhu baqa'uhu munhaniyan yasiran. Tidak masalah ketika condong sedikit, ketika hala i'tidalihi, ketika i'tidal, watmi'nanihi, dan tumaknina. Sehingga misalnya orang ketika sholat, dia itu punggungnya agak nekuk gini. Punggungnya agak nekuk. Tapi inilah kemampuan dia berdiri. Sebenarnya kalau dipaksakan sih bisa. Cuman dia masih nekuk sehingga dia berdirinya tidak tegak sempurna. Lalu dia ruku'. Ketika i'tidal dia bangkit. Nah, bangkit ini ada yang masih terhitung berdiri yang sah, ada yang tidak terhitung berdiri sah. Kalau lebih dekat ke posisi berdiri, maka dia masih sah. Kalau lebih dekat ke posisi ruku', maka batal i'tidalnya. Sehingga kalau orang dari ruku', sami Allahu liman hamidah, cuman sedikit aja yang dia bangkit, lalu dia Allahu Akbar turun sujud, maka sholatnya bisa batal. Karena dia masih condong. Li'anna hadhil hay'ah, kemudian kembali ke penjelasan Mustafa As-Suyuti. Li'anna hadhil hay'ah la tukhrijuhu an kaunihi qa'iman. Jika dia masih condong tapi lebih dekat ke berdiri, jika dia masih condong tapi lebih dekat ke berdiri, masih bisa disebut sebagai orang yang berdiri. Wa taqaddama anna haddal qiyami ma lam yasir raki'an. Dan batasan berdiri sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah selama tidak mendekati posisi ruku'. Wal kamalu minhu al istiqamah hatta ya'uda
kullu adwin ila mahallihi. Dan yang sempurna adalah berdiri tegak sehingga semua anggota badan itu kembali ke posisi berdiri tegak, posisi semula. Nah, meskipun kalau condong sedikit masih ditoleransi selama masih mendekati posisi berdiri. Baik. Sehingga kata kuncinya adalah selama masih mendekati posisi berdiri. Ini penjelasan yang beliau sampaikan tentang bagaimana kalau ada orang yang i'tidal tapi ternyata masih condong. Maka batasannya selama masih mendekati posisi berdiri sah, tapi kalau mendekati posisi ruku' tidak sah. Nah, sehingga kalau ada orang yang sholat ya, ini adalah arah kiblat, kemudian dia melakukan ruku', ini kepalanya. Lalu saat dia berdiri di posisi ini misalnya, posisi ini dia berdiri, terus setelah itu turun sujud, maka jika seperti ini yang terjadi, dia dianggap tidak sah karena mendekati posisi ruku'. Tapi kalau dia berdirinya misalnya agak di atas ya, nah, yang ini lebih dekat ke posisi berdiri, di posisi ini, kemudian baru ruku', baru turun sujud, insya Allah masih dianggap sah. Ya. Sehingga yang jadi acuan adalah apakah dia lebih dekat ke posisi berdiri ataukah posisi ruku'. Selanjutnya, bagaimana jika sholat sambil duduk dan orang yang bungkuk? Inti i'tidal adalah bangkit dan kembali ke posisi sebelum ruku' hingga ruas-ruas tulang punggung kembali ke posisi sebelumnya. Abu Humaid radhiyallahu anhu menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ketika beliau bangkit dari ruku', beliau berdiri tegak sampai semua tulang punggung kembali ke posisi semula. Sehingga orang yang sholatnya sambil duduk berarti i'tidal sempurna bagi dia adalah kembali ke posisi duduk sempurna. Ya. Kembali ke posisi duduk sempurna. Sehingga dia duduk pakai kursi misalnya ya. Dia duduk pakai kursi. Maka posisi duduk seperti ini dianggap sebagaimana dia berdiri. Ketika dia ruku', dia inhina, condong, ya, dia ruku'. Maka saat dia i'tidal, dia harus ke posisi sebelumnya. Nanti sujud lebih bawah dikit condongnya. Karena Nabi SAW meminta waja'al sujudaka, jadikan sujudmu lebih rendah dibandingkan rukukmu. Sehingga masalah selisih antara rukuk dan sujud tidak terlalu jauh, diperbolehkan. Selanjutnya, dianjurkan mengangkat tangan ketika i'tidal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan dianjurkan mengangkat tangan ketika i'tidal, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak di 3 tempat. Idza iftataha as-shalah, ketika memulai salat. Wa idza kabbara lirruku', ketika takbir mau ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika beliau bangkit dari ruku'. Sehingga Nabi SAW mengangkat tangan di 3 tempat menurut keterangan Ibnu Umar, yaitu ketika takbiratul ihram, takbir intiqal ruku', dan bangkit dari ruku', yaitu ketika i'tidal. Juga keterangan dari Malik Ibn Huwairits radhiyallahu anhu, idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi.
Apabila beliau sholat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada ayyarka'a, dan ketika beliau hendak ruku', rafa'a yadayhi, beliau juga mengangkat tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika bangkit dari ruku', rafa'a yadayhi, beliau juga angkat tangan. Dan Malik Ibnul Huwairits ini adalah sahabat yang apa? Meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Sehingga salatnya Malik Ibnul Huwairits termasuk salah satu di antara salat yang menjadi rujukan bagi para generasi tabi'in untuk mengetahui seperti apa salat yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengangkat tangan hukumnya tidak wajib, karena sebagian sahabat terkadang meninggalkannya. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau terkadang tidak mengangkat tangan ketika i'tidal. Mujahid bercerita, "Shallaitu khalfa Ibnu Umar radhiyallahu anhu." Aku pernah salat bermakmum kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Falam yakun yarfa'u yadayhi illa fit takbiratil ula minas shalah. Dan beliau tidak mengangkat tangan kecuali di takbiratul ihram saja. Sedangkan takbir-takbir yang lain beliau tidak mengangkat tangan. Tapi itu bisa jadi dilakukan oleh Ibnu Umar dalam rangka untuk menjelaskan bahwa praktek ini tidak wajib. Wallahu alam. Berikutnya kita akan membaca penjelasan tentang masalah tasmi'. Apa itu tasmi'? Tasmi' adalah bacaan Sami Allahu liman hamidah. Karena bacaan itu dikasih nama ya. Takbir berarti bacaan apa? Allahu Akbar. Tasbih bacaan Subhanallah. Kemudian apa lagi? Tahlil bacaan La ilaha illallah. Terus apa lagi? Tahmid bacaan Alhamdulillah. Bacaan tasmi' Sami Allahu liman hamidah. Bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Jadi penyebutan itu adalah menjadikan bacaan itu sebagai kata kerja. Sehingga yang awalnya adalah amalan dalam bentuk teks dzikir tapi dijadikan sebagai kata kerja. Bacaan tasmi' adalah Sami Allahu liman hamidah, sedangkan tahmid adalah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Tahmid ketika i'tidal itu bukan alhamdulillah ya, tapi apa? Rabbana walakal hamdu. Baik, saya garis bawahi. Tasmi' Sami Allahu liman hamidah, tahmid Rabbana walakal hamdu. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum bacaan tasmi' dan tahmid. Sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai hukum takbir intiqal. Jumhur ulama mengatakan tasmi' dan tahmid hukumnya anjuran dan tidak wajib. Sementara mazhab Hambali, Zahiriyah, serta pendapat Ishaq bin Rahuyah, mereka mengatakan bahwa tasmi' dan tahmid hukumnya wajib. Dan pembahasan selengkapnya bisa disimak di pembahasan takbir intiqal. Pembahasan tentang takbir intiqal ada di halaman 130 ya. Tentang fikih takbir intiqal. Dan di situ saya sebutkan dalam fikih takbir intiqal apa hukum takbir intiqal? Baik, apa hukum takbir intiqal? Sebagian ulama mengatakan wajib, dan itu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan itu juga pendapat resmi mazhab Hambali. Kemudian pendapat Zahiriyah serta pendapat Ishaq bin Rahuyah.
Baik. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini bahwa tasmi' hukumnya wajib. Karena ini bagian dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau membaca sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Sementara kita diperintahkan untuk salat mengikuti cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum tasmi' dan tahmid bagi munfarid, bagi imam dan bagi makmum. Kita rinci sekarang ya. Apakah ini juga seragam sebagaimana pembahasan sebelumnya? Pertama, ulama sepakat bahwa orang yang sholat sendirian disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid. Sehingga munfarid, orang yang sholat sendirian, membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku' dan membaca Rabbana walakal hamdu ketika sudah berdiri sempurna. Selanjutnya, tentang rinciannya ya. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum tasmi' dan tahmid bagi imam dan bagi makmum. Sekarang untuk imam. Untuk imam, pendapat yang pertama, imam hanya disyariatkan membaca tasmi' dan tidak disyariatkan membaca tahmid. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Sehingga imam ketika sholat, sami Allahu liman hamidah. Setelah itu dia diam. Nunggu makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu. Terus langsung sujud. Ini menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Pendapat yang kedua, imam disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat kedua, bahwa imam dianjurkan membaca tasmi' dan tahmid sekaligus. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seusai membaca sami Allahu liman hamidah, beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Artinya beliau juga melakukan tahmid. Baik, selanjutnya kita bicara untuk makmum. Makmum hanya disyariatkan membaca tahmid. Ulama khilaf ya. Kalau di sini tadi imam, sekarang untuk makmum. Pendapat pertama, makmum hanya disyariatkan membaca tahmid dan tidak membaca tasmi'. Sehingga ketika bangkit dari ruku', makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu dan tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Dan praktek ini yang kita saksikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga muadzinul imam, muadzin yang dia mengulang bacaan imam ya. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, maka muadzin bilang apa? Rabbana walakal hamd. Langsung imamnya sujud Allahu akbar. Sehingga di situ muadzinnya tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tidak ngulang, tapi hanya membaca tahmidnya saja. Pendapat yang kedua, bahwa makmum disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid. Jadi dua-duanya. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Zahiriyah. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Albani dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran ya, bahwa makmum juga disyaratkan membaca tasmi' sebagaimana imam. As-Suyuti menyebutkan 9 alasan yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya, pertama, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau membaca tasmi' ketika sholat, dan pada asalnya kita disyariatkan untuk meniru sholat beliau, baik sebagai imam maupun makmum. Sebelumnya mohon dicatat bahwa di sini saya menggunakan kalimat disyariatkan. Disyariatkan. Saya tidak katakan diwajibkan atau dianjurkan, tapi disyariatkan. Disyariatkan itu hukumnya ada dua kemungkinan. Kalau nggak wajib, sunnah. Kalau tidak disyariatkan, maka tidak perlu dilakukan. Karena dia tidak wajib dan tidak sunnah. Baik. Alasan yang kedua, pada asalnya cara salat imam dan makmum itu sama dan tidak boleh dibedakan kecuali jika ada dalil. Kalau nggak ada dalil, ya kembali kepada hukum asal bahwa antara salat imam dengan makmum adalah sama. Yang ketiga, dalam semua rukun salat ada bacaannya. Jika makmum hanya membaca Sami Allahu liman hamidah, atau saya ulang, jika makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku', berarti ketika berdiri dia diam saja. Berarti ketika melakukan rukun i'tidal tidak ada bacaan untuk makmum. Karena saat berdiri dia diam saja. Baru membaca ketika sudah berdiri sempurna, yaitu membaca Rabbana walakal hamdu. Alasan berikutnya, Nabi SAW ketika melakukan i'tidal, beliau berdiri cukup lama. Artinya beliau mengulang-ulang tahmid. Jika makmum hanya membaca tahmid ketika bangkit dari rukuk, berarti mereka diam dalam waktu yang lama ketika berdiri i'tidal. Baik. Dan As-Suyuti di sini, As-Suyuti bermadzhab Syafi'i. Bukan Mustafa As-Suyuti yang madzhabnya Hambali. Ini Asy-Syafi'i. Kalau yang ini tadi Hambali ya. Mana Mustafa As-Suyuti yang atas tadi. Nah, kalau ini madzhabnya Hambali. Beda ini, beda orang. Nah. Walhamdulillah. Karena dalam madzhab Syafi'iyah, makmum juga disyariatkan untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau dalam madzhab Hambali, makmum tidak disyariatkan untuk membaca Sami Allahu liman hamidah, tapi cukup baca apa? Rabbana walakal hamdu. Selanjutnya kita akan melihat perselisihan berikutnya tentang masalah posisi tangan. Apakah sedekap ataukah dilepas pada saat i'tidal. Sebelum membahas perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada dua catatan yang perlu dipahami. Pertama, bahwa permasalahan ini termasuk khilaf ijtihadiyah. Ikhtilaf ijtihadiyah itu berarti perbedaan pendapat yang berangkat dari hasil ijtihad yang berbeda. Dia adalah khilaf karena hasil ijtihad yang berbeda. Artinya, perbedaan pendapat yang terjadi karena perbedaan sudut pandang dalam memahami dalil. Dan bagian dari kaidah dalam khilaf ijtihadiyah adalah masing-masing harus saling menghormati dan tidak saling menghujat karena masing-masing didukung oleh dalil. Hanya saja berbeda dari sudut pandang. Yang satu punya alasan, yang kedua juga punya alasan. Dan alasannya masing-masing cukup kuat sehingga muncullah dua pendapat yang berbeda. Kemudian
Catatan yang kedua. Yang benar perbedaan mengenai sedekap dan tidak sedekap dan dilepas ketika i'tidal adalah perbedaan dalam masalah afdoliyah. Perbedaan dalam masalah afdoliyah. Artinya hanyalah perbedaan dalam menentukan mana yang lebih afdol. Bukan perbedaan batal dan sah dan batal, bukan. Tapi hanya berkaitan dengan mana yang lebih afdol. Sehingga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Karena itu baik sedekap maupun tidak sedekap, sholatnya tetap sah. Dan banyak di antara kita yang sifatnya hanya perbedaan afdoliyah. Misalnya, sujud sahwi itu setelah salam atau sebelum salam, itu afdoliyah. Contoh yang lain, duduk ketika tasyahud akhir saat sholat subuh, atau sholat 2 rakaat, atau sholat yang tasyahudnya cuma 1, seperti sholat witir, itu tawaruk ataukah iftirash? Saya lihat mereka yang sudah hijrah itu iftirash, mas. Itu yang pokoknya ciri celana cingkrang iftirash. Ini sebenarnya hanya masalah afdaliyah. Dan ada khilaf antara Hambali dengan Syafi'iyah dalam masalah ini. Ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah iftirash. Dan ada yang mengatakan yang lebih afdal tawarruk. Ada khilaf. Tapi sekali lagi, itu hanya ikhtilaf afdaliyah yang tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Artinya begini. Kalau saya berpendapat bahwa yang lebih afdal ketika i'tidal adalah bersedekap, maka kalau saya dalam satu hari praktek tidak sedekap, sholat saya tidak batal. Loh, kamu kan madhabnya sedekap, kok kamu sekarang i'tidal nggak sedekap? Apa sudah berubah madhab? Oh enggak, saya masih seperti yang dulu. Terus kenapa kok kamu nggak sedekap? Loh, ini kan masalah afdoliyah saja. Kalau saya nggak bersedekap juga sah sholat saya. Sehingga di sini adalah perbedaan yang sifatnya hanya khilaf tentang mana yang lebih afdol. Maka kalau kita memahami seperti ini, ya, tidak perlu saling curiga, tidak perlu terus lirik-lirian, tidak perlu terus apa lagi, saling benci. Gara-gara apa? Hanya masalah perbedaan yang sebenarnya itu sifatnya hanya afdoliyah. Selanjutnya kita simak masing-masing pendapat. Pertama, disyariatkan untuk bersedekap ketika i'tidal. Ini merupakan pendapat para ulama Hambali dan yang difatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'iyah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Dalil pendapat ini adalah semua hadis yang menunjukkan perintah untuk bersedekap ketika sholat. Dari sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanan nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fis salah. Manusia diperintahkan agar orang yang sedang salat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, ya, bagian bawah, ya, ala dhira'ihi al-yusra fis salah. Dhira' ini ya. Mereka memahami perintah bersedekap itu maknanya umum, berlaku untuk semua posisi berdiri, baik ketika berdiri membaca surat maupun berdiri ketika i'tidal. Nah, dan ini tadi sudah kita sampaikan, ini merupakan pendapat para ulama Hambali, pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yang beliau merupakan salah satu ulama Syafi'iyah. Selanjutnya yang kedua, tidak disyariatkan untuk bersedekap ketika i'tidal. Sehingga saat i'tidal sami Allahu liman hamidah dilepas. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Hanafiyah, Malikiyah,
Syafi'iyah, dan sebagian Hambali. Dalilnya adalah hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Kemudian di situ kata Wa'il, summa kabbara faraka'a. Nabi SAW bertakbir lalu ruku'. Falamma qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Ketika beliau membaca sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada baina kaffaihi. Sajada baina kaffaihi. Ketika beliau sujud di antara dua telapak tangannya. Ya, karena dibentangkan telapak tangan ketika sujud. Di sini ada lafaz rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak bersedekap ketika i'tidal. Karena ketika Wa'il menceritakan, pada waktu Nabi SAW berdiri, beliau bersedekap, dan ketika i'tidal Wa'il tidak menyebutkan Nabi SAW bersedekap. Ya. Di sini ya. Saat Nabi SAW berdiri, kabbara thummal tahafa bi thawbihi. Nabi SAW berdiri, kemudian beliau merangkul kain beliau, pakaian beliau. Thumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Beliau letakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Beliau bersedekap. Saya ulang. Dalam hadis Wa'il bin Hujr ini, ketika beliau cerita sholat Nabi SAW, pada posisi berdiri, Nabi SAW bersedekap. Tapi saat Wa'il bercerita, Nabi SAW i'tidal, beliau tidak bercerita Nabi SAW sedekap. Yang itu mengisyaratkan bahwa saat i'tidal, Rasulullah SAW tidak bersedekap. Tayyib. Selain itu tidak dijumpai adanya hadis tentang tata cara sholat Nabi SAW yang secara tegas menyebutkan adanya sedekap ketika i'tidal. Seandainya beliau melakukannya, niscaya akan dinukilkan kepada kita. Wallahu a'lam. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh milih antara sedekap atau dilepas. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Pendapat Al-Mardawi menukil keterangan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, qala al-Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' in syaa'a arsala yadayhi wa in syaa'a wada'a yaminahu ala shimalihi. Ketika seseorang bangkit dari ruku', jika dia mau bisa tetap sedekap, bisa tidak sedekap, dan kalau mau dia bisa sedekap, sehingga terserah. Sami Allahu liman hamidah. Mau sedekap silahkan, mau lepas juga silahkan. Dan mengingat dalil dari pendapat pertama maupun kedua sama-sama sahih, sehingga boleh mengamalkan keduanya. Artinya sedekap silahkan, boleh tidak sedekap juga silahkan. Dan pendapat ini yang lebih kami rojihkan, sehingga masalah bersedekap dan tidak itu sifatnya pilihan orang yang sedang salat. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita masih punya beberapa materi tentang i'tidal, insyaallah akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Plus kalian adalah tentang tafsir doa i'tidal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.